Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhi Fathul Anif. Mana ini? Di lantai atas. Oh, lantai atas ya. Siapa namanya? Subhi Fathul Anif. Subhi Matkulanin. Ya. Ya, dari mana? Dari Sumowono, Sumowono, Kabupaten Semarang. Oh ya. Saya ngaji di cabang Bandungan. Ya. Mau bertanya tentang hadis Rasulullah, Islam itu datangnya asing dan akan muncul kembali dalam keadaan asing. Nah, apakah keasingan ini itu bisa menjadi umum kembali? Dalam arti semua orang di dunia ini itu bisa seperti yang dituntunkan kembali pada zaman dahulu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran, orang yang masuk neraka itu tidak bisa masuk surga kembali. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa orang yang nantinya masuk surga apabila ada keimanan sedikit bisa masuk surga. Orang yang di neraka ada keimanan sedikit bisa masuk surga. Nah, bagaimana pemahamannya, Ustadz? Ya. Yang ketiga, sahabat itu kata saya itu pada zaman dahulu itu ada sahabat yang bisa berjalan di atas air. Nah, apakah ada hadisnya yang sahih, dan kalau ada bagaimana cara mempelajarinya? Dan yang terakhir Ustadz, bagaimana caranya agar kita itu selalu semangat dalam beribadah? Masalahnya saya itu selalu males dalam beribadah. Demikianlah pertanyaan dari saya. Saya minta terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustadz, karena selalu mantap dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Matuba lil ghuraba. Ya. Islam itu ketika baru datang asing, nyeleneh. Karena Islam datang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, jahil terhadap kebenaran. Kebiasaan yang dilakukan di masyarakat pada saat itu sangat berbeda dengan aturan Islam. Yang semula menjadi kesukaannya, datangnya Islam itu menjadi sesuatu yang diharamkan, yang dilarang. Misalnya orang suka mabuk, suka judi, suka zina, Islam melarang semua itu. Maka ada suatu riwayat, orang yang masuk Islam itu masih menawar pada Nabi, ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya meninggalkan judi, saya meninggalkan minum, mabuk, tapi tolong ya Rasulullah, izinkan saya tetap menjalankan zina. Nah, zina itu saya berat meninggalkan. Nah, itu tak? Nah, berarti perbuatan zina itu menjadi kebiasaan, menjadi kesukaannya. Nah, datang Islam, semua yang disukai pada zaman jahiliyah itu dilarang semua, karena asing. Maka orang yang masih suka begitu diterangkan ayat-ayat Al-Quran seperti kesambar petir. Setiap ayat Al-Quran yang menerangkan apa yang dia sukai ternyata dilarang oleh agama, itu seperti kesambar petir. Maka yaj'aluna asabi'ahum minas sawaiqi hadaral maut. Setiap Quran dibacakan yang menerangkan kelakuan mereka, ditutupkan tangannya di telinganya, takut mati. Sebab kalau hidup enggak boleh gitu, enggak boleh, tanpa kesenangan ya cepat mati gitu. Nah, maksudnya asing, tidak umum dilakukan. Nah, setelah Islam diketahui, masyarakat mengerti dengan dakwah Rasulullah yang gigih dan sahabat-sahabat mendukung semuanya, akhirnya masyarakat tahu tentang Islam. Oh, ternyata Islam itu baik, membebaskan dari gelap gulita ke cahaya yang terang.
Dari sesat jalan yang saya tempuh dulu ternyata jalan sesat, saya tunjukkan jalan selamat. Nah, menjadi masyarakat umum menerima Islam dengan baik. Akhirnya tatanan aturan di dalam masyarakat diatur dengan Islam. Ya, baik. Merasakan nikmatnya Islam. Tapi nanti Nabi mengatakan nanti akan datang suatu zaman. Orang mengamalkan Islam dengan betul itu tanpa asing lagi. Karena orang mulai jauh dengan tuntunan Islam. Maka orang mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh, wah ini ora umum. Yang di Soko ini ora umum, ini tidak umum. Ya, agama kok seperti itu. Malah dianggap agama baru. Di sini umumnya begini kok, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, gitu kan? Nah, tambah apa nanti bisa kembali umum lah bisa. Kalau dakwah Islam itu nanti seperti sekarang yang hadir ini dulu ketika baru mendengarkan dakwah radio itu kan ya asing, malah orang yang misu-misui saya gitu. Oh, misu-misui, penting Pak. Tapi lama-lama dipikir ya bener lah sekarang mengerti. Setelah mengerti ya, dulu memandang Islam itu asing. Setelah kamu paham tentang Islam, mengamalkan Islam, sekarang kamu yang dianggap orang asing di masyarakatmu. Nah nanti kalau masyarakat semua sudah mau menerima, mengkaji Al-Quran, Islam tidak asing lagi. Nah gitu. Apa bisa? Bisa kalau memang dakwah ini berkembang terus, memahami Islam, orang mengamalkan Islam dengan betul, tidak tanpa asing. Memang Islam itu seperti itu. Bukan Islam agama yang asing, bukan. Ya memang itu Islam. Di tengah-tengah orang yang tidak mengerti Islam, orang mengamalkan Islam tanpa asing. Maka kalau masyarakat nanti sudah mengerti Islam lagi, Islam tidak asing lagi. Itu bisa insya Allah. Maka untuk menuju ke sana dakwah harus kita galakkan, kita giatkan terus. Kita giatkan. Nanti ya, yang pertama. Yang kedua, orang masuk neraka tidak akan masuk surga. Padahal ada orang mengatakan iman itu walaupun sedikit bisa mengangkat orang masuk surga. Hadisnya benar, hanya pemahamannya yang perlu diluruskan. Ya, iman sedikit bisa mengangkat orang masuk surga. Itu bukan orang udah nyemplung di neraka sana terus diangkat ke surga, tidak. Ya, dalam Quran juga diterangkan dalam surat Ali Imran itu, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'ta'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu berada di tepi jurang neraka, gitu loh. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ketika kamu dalam masa jahiliyah, kamu selalu berperang, bermusuh-musuhan. Sampai Allah mengatakan, kamu sudah berada di tepi jurang neraka. Terus diangkat oleh Allah dari jurang neraka tadi. Ya, kamu berhenti setelah kamu mengerti Islam, perang-perangmu, bermusuhmu berhenti. Nah, orang yang berperang-perang dalam keadaan tadi, jahiliyah tadi kan, itu sudah tepi jurang neraka. Siapa yang mati dalam perang itu masuk neraka, yang membunuh ya juga masuk neraka. Mati dalam kekafiran. Maka dengan Islam mengangkat kamu ke surga. Diangkat dari jurang neraka tadi. Nah itu apa sudah masuk neraka betul apa belum itu? Di tepi jurang neraka itu apa sudah, ini nerakanya, ini di tepi apa sudah begitu? Nah ini kan perumpamaan permisalan. Iman sedikit juga begitu, iman walaupun sedikit kamu bisa masuk surga, maksudnya begini, satu contoh aja. Ada orang sejak dia balik sampai dewasa, dia kafir terus. Malah ada riwayat ini, bukan cerita, ada riwayat diterangkan oleh Rasulullah, orang membunuh 99 orang. Pernah dengar kan? Tanya kepada orang yang tahu, yang alim. Kamu membunuh 99 orang, saya merasa gelisah. Ketemu seorang alim, tanya, apa bisa ya saya mau bertobat. Saya sudah membunuh 99 orang. Orang yang ditanya tadi kaget, membunuh satu orang saja dosa besar. Apalagi 99 orang, tidak mungkin kamu diterima tobatmu. Langsung orang bunuh sisaan, genep 100. Setelah membunuh orang 100 apa dia tenang? Tidak.
Terus mencari jalan, bingung dalam gelisah. Ketemu lagi orang yang lebih alim lagi, ditanya tentang dia apa bisa menerima tobat. Nah ditunjuk, oh bisa, wala tayasu marahailah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosamu kabeh. Ya, kalau kamu bertobat betul, perbuatanmu yang dulu diampuni semua. Akhirnya datanglah kamu ke tempat itu, kamu untuk belajar, untuk bertobat. Dulunya kafir, kamu bertobat, belajar agama, terus kamu sholat. Nah, belajar agama, mengerti agama, kamu sholat, tidak mengulangi berbuat maksiat jahat, apalagi membunuh orang lagi, dosamu yang lalu diampuni semua. Nah, ini senang kan? Akhirnya orang itu betul berjalan menuju tempat yang dituju, yang ditunjuk oleh seorang alim yang mengetahui tadi. Berangkat ke sana untuk menyatakan taubat dan belajar agama. Nah, ternyata di jalan meninggal. Di jalan meninggal. Sampai diriwayatkan oleh hadis Nabi itu, malaikat pencatat kebaikan dan keburukan bertengkar. Yang satu mencatat, ini sudah baik, ini mau ya perjalanannya masabilillah. Nah, ini yang satu mencatat jelek, belum masuk ini, belum masuk Islam. Sampai diterangkan, diukur. Jarak dari dia berangkat dari tempat nanti ke tempat mati, dan dari tempat matinya ke tempat yang dituju, itu jauh mana? Oh ternyata sudah lebih dekat ke tempat yang dituju dari tempat matinya tadi. Nah singkatnya saja ini berarti maksudnya, ukur itu keimanannya, maka terono tenanan apa tidak? Bukan untuk golek meteran, malaikate golek meteran, ngukur jalan, ndak. Kecenderungan hatimu tenan apa tidak? Kalau tenan untuk bertobat, menyesali dan kamu akan belajar agama sungguh-sungguh, mati di jalan, mati fisabilillah. Nah, ini orang ini masuk surga. Nah sekarang dibayangkan, perbuatan yang dia lakukan dengan dosa yang dia pikul tadi selama dia masih jadi kafir, bertahun-tahun sampai berani membunuh 100 orang, sekarang baru dia akan masuk Islam dan sudah berangkat menuju tempat untuk bertobat tadi, menuju untuk belajar agama, mati di jalan. Nanti ini diukur dosa kafirnya dengan imannya, kan sedikit sekali imannya. Sholat saja belum, baru berjalan untuk belajar sholat, ya, mati di jalan, dia masuk surga. Nah, ini maksudnya itu, jadi imannya sedikit, bisa menghapus kekafiran sepanjang hidup itu. Dikuatkan oleh ayat Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38, orang yang kafir, seumur hidupnya kafir, ya kafir ya tentu mau dikerjakan semua kan, tidak ngerti dosa kok, pokoknya nuruti hawa nafsu. Kemudian hari ini dia masuk Islam, semua dosanya diampuni, nanti sore mati, masuk surga. Jadi kau imannya seberapa? Nah, jadi iman sedikit bisa masuk surga, gitu. Pemahaman hadis tadi seperti itu, bukan iman sedikit. Saya walaupun tidak sholat, saya kan puasa. Berarti kan ada iman walaupun sedikit. Sholat itu mestinya 5, tapi saya sudah 3 loh. Nah, jadi kan masih banyak iman saya, mestinya 5 sehari semalam, saya sudah kerjakan 3. Malah akhir-akhir Ramadan ini saya kerjakan 4, berarti kan iman saya sudah banyak. Nah ini lah, nah, perkara saya tidak bayar zakat, tidak, ya, puasanya kadang-kala medot, itu tidak apa-apa, tapi saya sholatnya sudah 4 kali. Nah, itu dah. Apa itu nanti masuk surga? Tidak masuk surga. Ya, kalau kamu jadi orang Islam, sholatnya bukan 4 kali sehari semalam itu, bukan 4 waktu, tapi 5 waktu. Ninggal 1 saja kafir kamu. Man taraka sholat faqad kafar. Meninggalkan sholat, nyata-nyata dia orang kafir. Nah, maka tidak masuk surga. Itulah pemahaman dalam arti ya, iman walaupun sedikit tetapi bisa mengangkat ke surga kalau seperti itu. Apa nyemplung dong, pasti lagi tunggah ke budaya imannya sedikit-sedikit tadi. Nah, kemudian sahabat berjalan di atas air. Tekok karo Pak Lekmu itu no. Ya. Jalan. Saya bisa berjalan di atas air kalau ada jembatannya. Ya, itu air banjir, air besar, ya saya jalan di atasnya kan bisa. Ya. Tapi kalau yang dimaksud jalan di atas air itu, ya kini banyu terus
mlaku neng dhuwur banyu sikile ora tidak napak di tanah itu, ya bohong itu ya. Atau tanya, mungkin saya yang belum tahu, tanya pamanmu itu, hadisnya nek ora gitu. Hadisnya ada ndak, jalan di atas air. Gitu ya. Jadi agama itu jangan hanya kata paman saya, kata guru saya, kata kiai saya. Enggak, kata Quran, kata hadis itu yang dipegang kalau dalam agama. Ya, terus cara agar semangat dalam beribadah. Itu tergantung kamu. Ya, kalau kamu orang yang memahami tentang agama dan yakin terhadap adanya hari pembalasan, yakin terhadap hari akhirat, rukun iman yang 6 itu kamu yakini betul, ya. Dan makin paham tentang agama, amal sedikit bisa melipat gandakan Allah pahalanya. Kalau orang berbuat baik sedikit dilipat gandakan. Nah, gitu. Dan nanti hari akhirat nanti semua manusia akan diberi balasan yang sempurna. Dan akan dimasukkan ke yaumul mizan, yaumul hisab, hari ditimbang amal seseorang, dihitung amalnya. Siapa amal baiknya lebih banyak dari amal jeleknya masuk surga. Siapa amal jeleknya lebih banyak dari amal baiknya masuk neraka. Nah, kalau kita ingin masuk surga tentu akan memperbanyak amal baik. Maka semangat untuk beramal baik untuk bekal masuk surga itu mesti semangat tinggi. Nah, maka kalau ngajinya sungguh-sungguh insya Allah nanti akan teratasi itu. Hanya banyak janji-janji Allah dan ancaman Allah yang diberikan kepada